Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro Ensis? Tetap sehat dan semangat ya. Masya Allah, luar biasa ya. Harus tetap semangat gitu ya. Oke, gua mulai aja Bro Ensis. Nggak pakai panjang kali lebar ya, seperti biasa ya, sesuai dengan judul konten kali ini ya. Cara utus akte cerai kalau hilang bagaimana ya? Nah, kenapa sih judulnya cara urus akte cerai kalau hilang bagaimana ya? Sesuai dengan pertanyaan lo yang masuk, makanya jadi konten. Alhamdulillah. Oke, gue bacain aja nggak panjang kayak lebar ya Bro Ensis ya. Nah, kenapa menyangkut masalah waktu dan kuota gitu loh ya. Jangan di skip Bro Ensis ya, biasain biar lu gak gagal paham. Kalau lu yang dengerin pertanyaan, gua rasa insya Allah lu nungguin dan juga lu gak mungkin skip ya gitu. Tapi buat lu Bro Ensis yang lain juga sama, jangan di skip biar nambahin wawasan lu ya, insya Allah ya. Oke, gue mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia gue nggak sebut Bro Ensis ya, biasa. Kenapa? Menyangkut privasi dia ya. Oke, ini dia kayaknya. Oh dia Bro Ensis ya, gue bacain. Nah, buat lu semua di sono, terima kasih kalau udah jawab pertanyaan gue dan naik jadi konten. Alhamdulillah udah Bro, nih udah naik ya. Mudah-mudahan juga lu udah mantengin karena kita udah balas lu juga ke email bahwa kita mau tayang nih sesuai pertanyaan lu ya. Jadi gini Bro Ensis, sebelum gue lanjutin ya, setiap pertanyaan lu yang masuk ke email kita, setiap kita mau naikin konten, lu pasti kita konfirmasi, kita kabarin ya bahwa konten sesuai pertanyaan lu akan naik kapan gitu ya gitu. Oke, gue lanjutin. Bro Ensis di sono, wah, dia tadi awal Bro, sekarang deh Bro Ensis ikutan gue dia, Masya Allah, alhamdulillah deh ya. Nah, astagfirullah, gue lanjutin aja ya, jangan babaliot ya, durasi gitu loh ya. Gue mau ngasih tahu lu dan gue cerita dulu sebelum gue kasih tahu. Gue nanya sebenarnya, ya dia bolak balik dia ngomong. Nah, gue sama saudara gue, kakak-kakak gue dan serta adik gue akan menjual aset rumah peninggalan orang tua kami. Nah, sekarang ada sedikit masalah nih. Kebetulan orang tua kami itu sudah cerai dari kami kecil. Nah, gue sama saudara-saudara juga nggak ada yang ingat persisnya. Nah, kemudian sekarang pada saat mau jual aset orang tua gue ini, kebetulan kita memerlukan yang namanya akte cerai orang tua kami. Ternyata akte cerai tersebut setelah gue sama saudara gue cari udah nggak tahu kemana, kita pada lupa. Nah, ketika gue sama temen kok, oh saudara lu ya, sama saudara gue ke dinas terkait catatan sipil. Nah, gue ditanyain mengenai nomor aktenya yang mana tidak ada yang tahu, gue sendiri dan saudara gue. Nah, pertanyaan gue, apakah ada kemungkinan salinan akte tersebut bisa gue sama saudara gue dapetin kembali tanpa harus mengetahui nomor dan waktu penceraian orang tua gue di masa lalu? Nah, apa ada jalan keluarnya nih? Tolong dong ya kasih solusinya nih, karena kita semua mau jual asetnya, ada kepentingan keluarga yang sangat mendesak. Sebelumnya terima kasih buat lo semua di sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja Bro yang dengerin pertanyaan dan juga Bro Ensis yang lain yang mungkin mengalami permasalahan yang sama ya, akte cerai orang tua atau mungkin akte cerai lu sendiri hilang atau gimana ya. Dalam artian hilang deh, mohon maaf kok pakai bagaimana ya. Oke, gue lanjutin ya, ulasan lengkapnya begini. Nah, jadi kalau mengenai akte perceraian ya, bagi pemeluk agama Islam itu kutipan akte perceraian yang lu maksud ya, termasuk salah satu jenis kutipan akte pencatatan sipil ya. Sebelum menjawab pertanyaan lu nih, perlu lu ketahuin dulu nih Bro dan juga Bro Ensis yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama ya, bahwa bagi pemeluk agama Islam perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Nah, panitera pengadilan agama atau pejabat pengadilan agama yang ditunjuk wajib mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat lalu mendaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar ya. Nah, pencatatan ini dilakukan dalam register pencatatan sipil nih Bro Ensis ya, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, baik itu tingkat kabupaten atau kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah itu baru diterbitkan akte perceraian yang diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai ya, Bro Ensis melalui panitera. Nah, terus mungkin ada pertanyaan ya bagi lo yang mohon maaf ya, yang bukan agama Islam ya, akte perceraian bagi pemeluk agama selain Islam bagaimana ya? Nah, ini sedangkan bagi pemeluk agama selain Islam, perceraian beserta segala akibatnya baru dianggap terjadi terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan
dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Nah, setelah putusan perceraian dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh para pihak yang bersangkutan maksimal 60 hari ya sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dari laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akte perceraian. Nah, terus kalau lu mau lebih lengkap ya mengenai prosedur memperoleh akte cerai, dapat nanti lu tungguin deh ya, kita bikin konten berikutnya, nanti kita sambung nih untuk ini ya, mengenai mungkin ada pertanyaan ya mengenai biaya dan sebagainya ya, nanti di konten berikutnya ya insya Allah ya. Nah, kita fokus dulu nih ke sini yang tadi ya. Nah, cara memperoleh salinan akte cerai yang hilang nih berkaitan dengan pertanyaan mengenai cara memperoleh salinan akte cerai ya yang lu tanya nih bro, dan juga bro sisi lain yang mungkin ngalamin hal yang sama ya, yang hilang tanpa mengetahui nomor akte cerai kalau lu lupa ya karena udah sekian lama. Nah, sejauh penelusuran gue sama teman-teman tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan secara spesifik mengenai hal ini ya. Nah, pada umumnya persyaratan yang diperlukan untuk mengurus penerbitan kembali kutipan pernikah yang hilang ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing daerah. Nah, sebagai contoh nih, gue sama teman-teman kebetulan nemuin nih di laman dinas website ya lu simak nih. Nah, kebetulan gue sama teman-teman nemuin di salah satu laman situs website di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ya, lu ketik tuh di Google nanti ya. Nah, itu di Spenduk Capil Jember ya. Nah, itu di artikelnya di laman tersebut ada judulnya mengenai akte perceraian pembuatan baru hilang atau rusak. Nah, lu nanti ketik aja di Google ya. Tadi yang udah gue sampaikan tuh yang menjelaskan bahwa pemohon dapat meminta di Spenduk Capil di Jember tuh ya, buat contoh aja ya, jurisprudensi rekom ya buat lu semua ya, untuk menerbitkan kutipan akte cerai yang baru tanpa perlu mengetahui nomor akte cerai yang hilang tersebut. Nah, setiap kutipan akte pencatatan sipil dalam hal ini akte cerai ya maksudnya ya, yang hilang atau rusak atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarga dapat diterbitkan kembali kutipan kedua dan seterusnya dengan melengkapi persyaratan berikut: fotokopi kutipan akte pencatatan sipil, fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk KTP pemohon, surat laporan kehilangan dari kepolisian atau kutipan akte yang rusak ya. Nah, kalau ada ya insya Allah ya. Nah, juga surat kuasa bermaterai ya apabila menguasakan. Jadi kalau lu jalanin saudara lu atau adik lu, kakak lu ya, nah lu juga harus perhatiin tuh, kita harus sesuai dengan tarif materai yang sekarang ya. Nah, bikin surat kuasa deh intinya ya, dan juga lampirkan surat nikah, surat cerai, surat kematian kalau memang orang tua lu udah nggak ada ya. Nah, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia untuk prosedur ganti nama, tapi kayaknya situ udah nggak perlu juga sekarang ya. Nah, juga fotokopi KK dan KTP orang tua jika masih ada, fotokopi akte kematian orang tua jika sudah tiada. Nah, juga keputusan pengadilan apabila ada perubahan akte tuh ya, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan. Nah, setelah melengkapi seluruh persyaratan yang tadi udah gue bacain ya, lu sebagai pemohon dapat langsung menuju di Spenduk Capil ya, sesuai dengan yang tadi gue bilang tuh rekomendasi dari yang kita ketemuin tuh di situs resmi di Spenduk Capil Jember ya. Nah, jadi apa ya, lu tinggal datang aja ke di Spenduk Capil di wilayah lu ya dengan mengurus melalui loket pencatatan sipil. Nah, dari informasi tadi itu yang udah gue bacain ya, dapat kita ketahui nih bahwa untuk memohon penerbitan kembali kutipan akte perceraian yang hilang pada di Spenduk Capil yang mudah-mudahan sama tuh seperti yang ada di Jember ya, tidak diperlukan nomor kutipan akte cerai yang hilang tersebut. Nah, untuk itu gue sama teman-teman nih nyaranin buat lu nih bro ya, dan juga buat sisi lain khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan ya, untuk mengecek kembali persyaratan penerbitan kutipan akte perceraian yang hilang di daerah lu. Nah, karena dalam praktek persyaratan yang diperlukan itu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, jadi artinya ya jelas tuh bro ya tadi persyaratannya gitu ya. Nah, untuk konten kali ini dasar hukumnya gue bacain dulu ya sebelum gue terusin ya. Nah, kita untuk konten kali ini Bro NCS kita mengacu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan juga referensi itu ya dari yang tadi gue bilang tuh di situs lamannya Disduk Capilnya Jember ya, di artikel di laman tersebut mengenai akte pencarian, pembuatan baru, hilang atau rusak ya. Terus berikutnya ya, pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan PP 9 1975, pasal 35 ayat 1 PP 9 1975, terus pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Perpres 96 2018 ya, pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-Undang Peradilan Agama ya maksudnya ya, pasal 34 ayat 2 Junto pasal 35 ayat 1 PP 9 1975, pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 24 2013, dan juga pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 23 2006. Itu dasar hukumnya untuk konten kali ini ya, Bro&Sis, khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan ya, makanya naik tuh tadi di awal ya gitu, gue bacain masih ada nih nongol dia ya. Nah jadi cara urus akte cerai kalau hilang bagaimana ya, itu tadi caranya insya Allah ya, persyaratannya juga ada tadi gue bacain ya. Nah ini Bro&Sis, khususnya lu bro yang udah ngirim pertanyaan, kalau untuk konten kali ini kayaknya lu pencerahannya kurang afdol, kurang jos, kurang gredeg ya bahasanya gitu ya. Nah lu mungkin aduh gue kayaknya kurang puas nih, gampang Bro&Sis, khususnya lu bro ya, insya Allah nih kita akan nyambung konten yang sekarang, kita akan bikin konten berikutnya dan live streaming kita hadirkan tuh nanti insya Allah narsum dan pakarnya ya, jadi kita bisa diskusi bareng. Jadi lu kirim lagi email bro, khususnya lu yang begini pertanyaan, cantumin kontak person lu, jadi kalau kita mau tayangin konten untuk menyambung konten yang sekarang dan live streaming biar lu bisa ikut diskusi dan nanya ya, juga Bro&Sis yang lain khususnya lu bro yang ngirim pertanyaan, cantumin kontak person lu. Dan juga nih mungkin ada pertanyaan nih buat lu Bro&Sis lain yang baru ketemu channel kita ya, kalau gue mau ngirim pertanyaan kayak dia bro yang tadi biar nanti di konten, nah lu kirim nih ke sini, dia nongol tuh supersemarlawfirm@gmail.com nih ya, tuh email kita supersemarlawfirm podcast, emailnya itu no ya, lu screenshot ya. Nah dan juga buat lu Bro&Sis, nah, kita kasih tahu nih kalau biar lu punya pertanyaan layak kita biar pertanyaan lu bisa kita naikin jadi konten, gimana ada persyaratannya ya. Gue sama teman-teman seleksi dulu di sini, layak nggak nih lu punya pertanyaan kita naikin jadi konten untuk disajikan ke publik, kalau enggak ya mohon maaf kita jawab ya lewat email gitu ya Bro&Sis ya. Nah dan juga seperti biasa Bro&Sis, gue sama teman-teman ngucapin terima kasih ya buat lu semua yang udah langganan channel kita dan ngikutin semua konten kita ya. Kalau bisa sih lu nonton tuh semua konten kita ya, insya Allah dapat ilmu baru tuh, masya Allah. Gue mulai promo nih ya. Nah gue lanjutin, bagi lu yang udah pada langganan berarti kan udah subscribe dan klik loncengnya, jangan lupa di share ya, hilang kuota dikit tapi kita bagiin ilmu ini buat apa Bro&Sis kita yang lainnya gitu ya, gue promo. Dan bagi lu buat Bro&Sis yang baru ketemu dan mantengin channel kita, kalau memang lu merasa wah ini gue subscribe nih, nah jangan ragu-ragu deh, lu klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau kita update, lu juga dapat updateannya Bro&Sis gitu ya. Nah juga biasa nih Bro&Sis, sebelum gue pamit ya ada beberapa hal yang mau gue sampaikan nih, nah gitu. Gue mulai dulu nih. Dan juga mohon maaf nih, biasain nih Bro&Sis kalau nonton konten kita di channel kita ini jangan di skip biar nggak gagal paham ya gitu ya. Nah terus juga seperti biasa gue sama teman-teman di sini yang gue wakilin ya, mewakili teman-teman Supersemarlawfirm podcast, gue minta maaf ke lu semua kalau ada salah-salah kata, karena kita semua di sini manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Tapi nggak usah khawatir, setiap menjawab pertanyaan lu yang masuk ya dan kita naikin jadi konten, kita selalu di sini mengacu, gue sama teman-teman mengacu dengan apa ya, peraturan perundang-undangan yang ada, regulasi yang ada, serta semua informasi yang kita himpun, yang informasi itu akurasinya insya Allah jos gitu ya Bro&Sis ya. Nah, gue pamit nih sebentar lagi. Dan ini kan masih suasana pandemi COVID, jangan lupa prokes ya. Pesannya mama ya, Bro&Sis. Apa itu? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu baru pulang aktivitas dari kegiatan lu di luar, pulang ke rumah lu, ke keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih. Pola makan, pola hidup dijaga dan usahain tiap hari olahraga Bro&Sis biar tetap sehat dan semangat gitu ya Bro&Sis ya. Dan juga nih biasa nih Bro&Sis,
ini yang paling penting nih sebelum gue pamit, Masya Allah. Udah pada tahu lu mulai nyaut-sautan tuh. Bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Insya Allah bulan Sis, kalau kita udah bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin di setiap kegiatan kita, di aktivitas keseharian kita akan terhindar dari semua masalah pelanggaran hukum dan juga pelanggaran lainnya. Jadi apa? Biasain bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah tuh, gitu. Oke, gue pamit dulu. Lu udah mulai bete tuh, Oke ya, terima kasih ya, pada ngikutin terus ya, Masya Allah ya. Jangan lupa di-share. Gue pamit dulu ya. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.